bagaikan kaleng tanpa isinya, hampa, kosong, dan ringan. Namun, jika hidup disertai dengan ilmu, bagaikan tanaman padi yang diberi pupuk, akan tumbuh menjadi lebih besar, lebih tinggi, dan lebih baik. Tetapi tetap saja merunduk. Dalam peribahasanya, padi semakin berisi, semakin merunduk. Ingatkanlah, tegur, dan bantu saya memperbaiki kesalahan apabila saya berbuat salah. Sejatinya, saya adalah manusia biasa yang haus ilmu dan haus pengalaman. Kenapa mas? Oh mas Ilham, lihat mas. Ini mas, saya masih belum paham sama tadi Pak Syamsuri itu menjelaskan tentang usul fikih itu mas. Itu masih belum ada yang saya belum paham tentang materinya. Memang materi apa mas yang dapat tadi? Ini mas tentang kias mas. Oh tentang kias. Iya. Oh alah tentang kias. Emang apa yang belum sampai paham mas? Iya mas. Jadi kan ini ya dalam sebuah mazhab ya, lagi Imam Syafi'i itu pembagian hukum itu kan yang muttafaq ya, itu kan ada empat yang disepakati itu, yaitu ada Al-Quran, hadis, kemudian ada ijma sama kias. Nah itu masih paham saya mas, maksud dari kias itu apa ya mas, dan bagaimana cara kerja kias tersebut itu gimana mas? Saya masih belum terlalu paham ya, karena bapak dosen tadi ngejelasinnya terlalu expert banget gitu kan. Jadi gini mas, maksud dari kias itu adalah metode penafsiran hukum Islam yang digunakan untuk menentukan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu mas. Nah cara kerja itu gimana? Nah cara kerjanya kias itu kayak gini mas. Misal ada sebuah ini ya misalkan ya ini sebuah botol gitu, botol. Di dalam Al-Quran itu saya berkasus dari Homer dan Bir. Nah, Homer dan kita di Arab itu
Homer itu adalah anggur. Ya anggur yang diambil airnya, nah, dan dimasukkan di dalam botol ini mas. Nah, itu nanti diendapkan selama sepekan. Nah, airnya itu akan jadi alkohol. Nah, alkohol. Dan itu memabukkan ya. Ya. Terus kan ilatnya kan sama kan sama bir itu. Ilatnya. Ilat persamaannya itu. Bir yang apa memabukkan itu. Iya. Ya. Itu. Jadi dari penjelasan saya sampaikan itu gimana mas? Apa belum mas? Oke. Ya. Nah, sekarang saya baru ngerti mas. Alhamdulillahnya gitu. Ya. Terus apakah ada pertanyaan lagi gitu tentang kias ya? Mungkin saya bisa bantu yang saya ketahui. Ada mas, ini mas, materi yang ini sebentar ya. Gimana? Ini mas. Nah, ini mas. Ini tentang syarat ya, mas. Syarat kias itu harus digunakan itu seperti apa gitu kan? Nah itu apa syarat yang harus dipenuhi waktu kita menggunakan kias mas? Syarat-syaratnya itu ada 3 ya mas yang saya ketahui. Nah, syaratnya itu adanya kesamaan sebuah kasus yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus yang tidak disebutkan itu mas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adanya hukum yang jelas dan pasti pada kasus yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga itu tidak ada dalil yang kuat yang menentang penggunaan kias. Apakah ada yang ditanyakan lagi gitu mas? Berarti beda ya antara kias sama ijtihad ini mas? Nah, itu kalau dilihat secara semata itu hampir sama gitu mas. Tapi kalau dikritisin itu memiliki perbedaan gitu mas. Bedanya itu di mana? Nah, bedanya itu kias dan ijtihad adalah dua konsep yang berbeda mas. Nah, kias adalah metode penafsiran hukum Islam yang digunakan untuk menentukan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam sebuah Al-Quran dan hadis. Nah itu cara kritisannya lah di dalam kias itu. Nah, kalau di ijtihad itu adalah proses penafsiran hukum Islam yang digunakan oleh seorang ulama dengan menggunakan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menentukan hukum satu kasus itu mas. Jadi ijtihad itu orang-orangnya yang berilmu banget gitu loh. Nah, perbedaan utama dari ijtihad dan kias itu kalau kias itu lebih fokus pada perbandingan kasus yang serupa. Nah, sedangkan ijtihad lebih fokus pada analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam itu. Terus yang kedua itu kias itu dapat dilakukan oleh ulama memiliki pengetahuan tentang hukum Islam itu. Itu ijtihad. Nah itu kias. Kias. Sedangkan ijtihad itu memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam. Nah, berarti kalau ijtihad itu orang-orang tertentu saja ya mas? Itu nanti disebutnya apa mas? Namanya mujtahid ya? Iya mujtahid. Oh iya. Oke baru paham saya mas gitu. Sekarang apakah ditanyakan lagi gitu tentang kias-kias gitu mungkin saya bisa baca. Mungkin udah jelas mas. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, saya nanti langsung hubungin mas. Ada nomor telepon nggak mas? Siap mas. Biar saya hubungin. Berapa nomornya mas? Nomornya 0878 Ya. 5918 Oke. 4334. Sama PA ya mas, ora sifat. Chef ya. Ya siap. Saya kira Ah, logam. oh logam oke. Logam ya. Itu udah santai mas. Oke siap. Oke. Terima kasih mas. Siap. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the